Pemirsa, setelah namanya muncul sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, hingga kini nasib Gibran di PDIP masih belum jelas. Namun Gibran mengaku siap diberi sanksi oleh PDIP. Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Apa iya situasi politik ini kok seperti ini? Apa iya teman yang selama ini bersama kita, saudara yang selama ini bersama kita, keluarga yang selama ini bersama kita, kok bisa nggak sama kita lagi? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Dari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Gaya komunikasi Gibran Raka Buming Raka yang mirip dengan sang ayah Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik, terutama terkait inkonsistensi pernyataan dan langkah politik Gibran yang tengah merapaki panggung politik nasional. Namun siapa sangka, jika wali kota Solo yang terpilih 2 tahun lalu tersebut, kini menjadi penentu Koalisi Indonesia Maju pasca dipinang Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden 2024. Wasekjen Partai Gerindra, Andi Erwijaya mengakui jauh-jauh hari Prabowo sudah menjajaki potensi Gibran sebagai bakal calon wakil presiden, termasuk dengan Presiden Joko Widodo. Ya penjajakan semenjak setahun yang lalu sudah dilakukan lah ya Pak Prabowo dengan Mas Gibran ya, kemudian penjajakan dengan Pak Erik, dengan Bu Kofifa, ya termasuk dengan Caimin ya waktu itu, bahkan kami sempat berkoalisi dengan PKB, itu sudah dilakukan setahun yang lalu. Namanya menjelang tahun politik kan pasti cawapres pasti melakukan komunikasi politik yang ya untuk mendorong dinamika politik untuk inilah ya, untuk mencocokkan lah ya. Oke, sudah dilakukan baik. lama gitu, berkali-kali sudah melakukan komunikasi termasuk juga dengan Pak Jokowi. Tak hanya Gerindra, PDI Perjuangan ternyata juga sudah lama mengendus manuver politik Gibran. Namun PDIP tak kuasa menahan hasrat politik Gibran meski sejumlah langkah antisipatif sudah dilakukan oleh PDIP. Mas Gibran sendiri, kewajiban kita sudah beritahukan jauh-jauh hari. Jadi kita tanggal 21 April 2023 itu kan Ibu mengumumkan calon presiden Mas Ganjar Pranowo. Lalu tanggal 19 Mei 2023 itu ada pertemuan Mas Gibran dengan Pak Prabowo di Solo. Saat itu saya dan Pak Sekjen mengundang Mas Gibran, kita jelaskan. Tapi kita menjelaskan kepada beliau tentang aturan-aturan yang berlaku di PDI Perjuangan. Oleh Mas Gibran menjelaskan bahwa pertemuan itu dia sebagai wali kota dan Pak Prabowo sebagai menteri. Tapi untuk PDI Perjuangan dia tetap tegak lurus kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Pengamat politik senior Ikrar Nusa Bakti menyebut ada desain besar di balik pemilihan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo, termasuk adanya restu atau persetujuan dari Presiden Jokowi terkait masa depan politik sang putra mahkota berpasangan dengan Prabowo Subianto. Saya melihat Gibran ini hanya pion di dalam permainan catur ya, yang dimainkan oleh bapaknya, dan juga bukan cuma bapaknya, pemimpin-pemimpin politik ya yang ada di Koalisi Indonesia Maju itu ya, untuk kemudian dipaksakan menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Saya beri contoh terakhir aja lah ya, itu bagaimana pimpinan-pimpinan partai itu sampai menunggu Pak Jokowi itu pulang dari lawatan ke Cina dan juga ke
Timur Tengah gitu kan. Jadi kemudian Usai gelaran Rapimnas Partai Gerindra, bakal calon Presiden Prabowo Subianto membela Gibran terkait isu dinasti politik yang kini dialamatkan ke keluarga Presiden Joko Widodo. Prabowo pun meminta masyarakat untuk mengambil sisi positif karena dinasti yang dibangun adalah dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi jika Bapak Dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Gibran sendiri belum genap 3 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Gibran menjadi orang nomor 1 di Solo sejak bulan Januari 2021 silam. Gibran mengklaim berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Solo sebesar 6,25% pada tahun 2022. Lantas, apakah prestasi wali kota Solo tersebut menjadi modal politik kuat bagi Gibran untuk bertarung di kontestasi Pilpres nanti? Atau semata-mata label Gibran sebagai anak presiden lah yang menjadi daya tarik Prabowo hingga meminangnya sebagai calon wakil presiden? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.